Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio teman-teman. Bentar teman-teman, ini kuncinya gimana ini? Oke, gimana cahaya, aman nggak lur? Oke, malam ini saya harus melanjutkan perjalanan untuk dimana saya mendapatkan amanah dari Eyang Syekh Maulana Mahribi atau yang lebih jenengan kenal dengan Eyang Adimin lur. Bentar, ini kamera saya gimana sih? Kok putih banget. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat? Mudah-mudahan malam hari ini yang nonton channel ini selalu diberi keberkahan, rezeki melimpah, umur panjang, dan senantiasa selalu sehat dan dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini saya nggak tahu juga ini di mana ini lur, karena saya diarahkan ke tempat ini. Putih banget ini, saya ada apa sih? Sebentar lur. Oke, tentunya malam hari ini saya juga masih membawa kunci korun, tasbih al-sisa al-sam, dan juga tentunya yang paling utama adalah pusaka cahaya Lailatul Qadar lur. Dan alhamdulillah kemarin dari Eyang juga saya sudah diberi keberkahan, yaitu dari tetes air yang diberikan sama Mas Arya, seperti itu lur. Jadi Masya Allah, luar biasa teman-teman. Oke, bentar lur. Gimana lur? Cek gambar, cek sinyal, cek audio, dan notifikasi nggak di kalian lur? Sebelum saya lanjut, bantu share-nya, bantu up-nya ya teman-teman. Bantu share-nya, bantu up-nya, bantu semangatnya jika berkenan. Seperti itu lur. Oke, jika berkenan bantu up-nya, bantu share-nya, bantu semangatnya lur. Tentunya alhamdulillah satu persatu dari amanah yang saya emban lur untuk pusaka cahaya Lailatul Qadar, alhamdulillah, meskipun ya rata-rata dari 200 orang hanya satu yang saya temukan yang saya bisa mengerti siapa sang penerima amanah tersebut lur. Karena tidak seperti biasanya lur. Jadi untuk amanah ini itu benar-benar orang yang Masya Allah, orang-orang yang sangat beruntung lur. Orang-orang pilihan. Tidak sembarangan orang bisa memiliki pusaka cahaya alat ini. Itu dikarenakan apa? Karena ratusan orang, bahkan sekarang itu nyampe ribuan orang lur. Cuma yang bisa diamanahkan itu hanya seberapa lur. 200 orang aja satu yang dapat lur. Masya Allah. Tidak seperti pusaka-pusaka lain yang istilahnya, Kang Dos, bagaimana, apakah saya bisa diamanahkan pusaka ini? Iya, kirim aja alamatnya, nomor rekeningnya ini, untuk mahar sekian. Seperti itu lur. Tidak. Kalau ini itu tidak sama sekali. Ini butuh proses panjang teman-teman. Butuh proses yang kalian mungkin tidak mengerti dengan cara-caranya untuk bagaimana saya menemukan manusia yang diamanahkan tersebut. Makanya Masya Allah, jangan tak bosan-bosannya saya meminta tolong ke kalian lur. Ya, meminta tolong untuk apa?
untuk yang mungkin hatinya terketuk, tiba-tiba dengan sendirinya itu ada arahan untuk mendaftarkan diri atau meminang dari pusaka cahaya Al-Qad atau cahaya Lailatul Qadar, monggo lur. Namun ingat satu hal lur, jika mungkin kalian nanti sudah WhatsApp saya dan saya usulkan dan hasilnya kalian tidak diamanahkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur. Ini saya tegaskan dulu lur, karena setiap hari saya dimarahin orang seperti itu lur. Karena apa? Karena dikira saya pilih kasih untuk orang yang tidak masuk, untuk sedulur-sedulur semuanya yang diusulkan kok tidak masuk. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lur. Itu bukan kehendak saya, bukan pula saya yang miliki, saya yang mengatur, itu bukan lur. Itu sudah menjadi kewenangan sang penerima amanah. Jadi kalau bukan yang diamanahkan, jangan marah ya lur. Mohon maaf lur, sedikit pengertian ya teman-teman. Mohon maaf, benar-benar ini bukan saya mengada-ada ya teman-teman, tapi benar-benar please ya, tolong. Mungkin yang belum masuk itu Gusti Allah merencanakan dari perihal lain yang lebih baik dengan takaran diri jenengan masing-masing lur. Insya Allah. Bukan berarti yang tidak diamanahkan itu tidak tidak kami bantu, tidak kami anggap saudara, itu tidak lur. Namun itu memang belum hak jenengan seperti itu lur. Ya. Apalagi dengan yang ada yang bicaranya nggak enak banget, itu mohon maaf ya. Saya hanya menjalankan amanah lur, beneran ini. Oke teman-teman, ini saya harus sampaikan kenapa. Mohon maaf saya menyita waktu kalian sebentar ya lur, untuk menjelaskan perihal itu. Dan lagi pula satu lagi lur, saya minta bantu doanya ke jenengan ya teman-teman, untuk keselamatan saudara saya Mas Hendra ya lur. Untuk keselamatan Mas Hendra juga saya minta bantu doanya ya teman-teman. Karena Mas Didi sama Mas Gading itu masih kewalahan, masih kebingungan lur. Itu seperti itu, makanya Masya Allah. Mungkin itu sudah kehendak yang kuasa. Kenapa saya tidak membantu dengan cahaya atau pusaka-pusaka yang pernah saya gunakan, yang pernah saya amalkan. Sekali lagi sedulur semuanya, saya tidak mendapatkan jatah dari pusaka tersebut lur. Jadi saya tidak memiliki lur. Yang memiliki itu kalian semua, seperti itu ya. Bahkan satu pusaka pun saya tidak memiliki, saya hanya mengantarnya. Makanya beruntunglah kalian. Dan sekarang mungkin karena itu bukan hak saya, jadi saya tidak bisa untuk membantu saudara-saudara saya yang lagi dalam kesusahan. Ada yang kemarin Mas Rais, Bang Tria, kenapa saya tidak bantu? Karena sesuatu hal yang mungkin itu sudah di luar wewenang dari saya lur. Karena itu sudah menjadi haknya, atau menurut dari Eyang itu seperti itu lur. Ya. Bukan berarti kami itu tidak peduli, tidak apa. Kita sudah habis-habisan juga lur. Alhamdulillah, walaupun mungkin tidak kelihatan. Ya mudah-mudahan dari sedikit doa kami dan dari sedikit rezeki yang kita bantu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya lur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan ini ya lur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman,
Kita lanjut perjalanan ini, Lur. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya merasakan baunya nggak asing nih, Lur. Sebentar teman-teman, beneran ini saya merasakan baunya nggak asing, Lur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar teman-teman, bentar, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadillah sholihin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kamu di situ saja, Jihyang. Nah, ini saya juga kepengen nutut ini, Dos. Oh, Jihyang, monggo yang, monggo. Ya. Ini tolong benerin dulu ini jagrak kamu ini. Jihyang, siap. Sudah, yang. Ya, sudah. Jadi begini, Dos. Ini sebentar dulu ini saya. Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh buat cucu-cucu saya semuanya ini. Jihyang. Monggo Eyang Basroni kalau mau udut itu. Ya. Saya tahu kamu rokoknya pas-pasan ini. Jihyang, nggak apa-apa yang ada ini. Ini saya ambilkan korek dulu ya. Ya. Jadi begini, Blendos. Kenapa saya bawa kamu ke tempat ini dulu? Saya tahu kau sedang mendapatkan wasilah dari kakak saya, Ngadimin, untuk menemui guru besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jihyang. Tapi kenapa saya datang menemui kamu, mengganggu perjalanan kamu? Itu suka-suka saya, Dos. Sebelum saya mau mengatakan sesuatu ke kamu, saya akan menanyakan dulu satu perihal. Monggo yang, nopo yang? Bagaimana? Apakah setelah kakak saya, Ngadimin, menemui kamu, apakah sudah kau menemukan manusia-manusia yang diamanahkan dari pusaka cahaya Lailatul Qadar tersebut? Mohon maaf yang masih ada yang sudah, ada yang belum, Eyang, seperti itu. Karena mungkin rata-rata mereka terkendala dengan ekonomi, Eyang, seperti itu. Nah, ya, saya mengetahuinya, Blendos. Dan saya sudah mengira
dengan apa yang dipikirkan dari kakak saya, Ngadimin, bahwasanya manusia masih memikirkan dengan duniawinya, takut untuk kehilangan harta. Namun yang mereka inginkan adalah kehidupan yang mewah, kehidupan yang serba ada tanpa kekurangan. Namun ketahuilah, wahai cucu-cucuku, dari setiap harta yang kalian miliki, dari setiap rezeki yang kalian dapatkan, apakah kalian sempat berpikir jika sebagian besar, sebagian kecil, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu ada hak orang lain yang dititipkan kepada kalian dari semenjak kalian lahir sampai sekarang. Jika rezeki kalian itu diambil, istilahnya dari yang kalian dapatkan sewaktu kalian lahir sampai sekarang, apakah kalian sempat berpikir untuk diambil 1.000 perak? Gak usah banyak-banyak, Blendos. 1.000 perak takut miskin. 200 perak atau 100 perak dari rezeki kalian terdahulu dikumpulkan sampai sekarang. Itu mungkin 100 perak bagi kalian itu tidak ada apa-apanya, tapi itu sangat bermanfaat bagi manusia-manusia yang diuji dengan sabar. Kalian makan saja tidak kurang, diambil 100 perak dikumpulkan jadi 1. Mungkin kalian keberatan dengan kehilangan harta kalian sampai juta-juta, sampai miliaran. Tapi apakah kalian menyadari jika 100 perak dari rezeki kalian itu hak orang lain? Jika kalian takut kehilangan harta, saya gambarkan 4 juta, 5 juta. Mungkin kalian berpikir itu sangatlah banyak. Tapi kalian tidak menyadari, dari hal kecil 100 perak pun kalian lalai. Jika 100 perak itu dikumpulkan dari lahir sampai sekarang, berapa banyak harta orang lain yang kalian makan, hak orang lain yang kalian gunakan untuk mengisi perut kalian, untuk menghiasi badan kalian dengan kemewahan dunia. Apakah kalian memikirkan hal seperti itu, wahai cucuku? Bagaimana? Itu hak orang lain kalian makan. Inilah kenapa diadakan yang namanya mahar. Yang pertama, untuk mencuci diri kalian, untuk menebus apa yang kalian makan yang bukan haknya tanpa kalian sadari.
Berpikirlah kalian dengan lembut. Hidup di dunia yang Gusti Allah cintai adalah menghidupi orang lain supaya bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan sesuatu aroma yang selalu dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kami setiap hari mengingatkan kalian, menunjukkan kalian untuk siapa? Untuk kalian sendiri. Apakah kami dibayar dari kalian? Tidak. Kami selalu bermunajat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bukakanlah pintu hati cucu-cucu hamba ya Allah, untuk mengetahui di jalan-Mu ya Allah, jalan yang Kau kehendaki ya Allah. Tuntunlah mereka ya Allah, arahkan mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat kikir. Jadikan mereka ya Allah cucu-cucu hamba ya Allah. Jadikan mereka ahli dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Setiap malam, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kami selalu bermunajat untuk semuanya, satu persatu bisa mendapatkan pintu keberkahan dari hajat-hajat kalian. Mohon maaf Eyang, apakah doa saja cukup Eyang? Didoakan aja tuh cukup Eyang. Nah ini kamu bagus pertanyaan ini Blendos. Kami sudah mendoakan kalian, membantu dari hajat-hajat kalian. Namun kalian terkadang masih goblok. Ya, kalian masih pekok. Masih berharap dengan duniawi. Tanpa kalian sadari, ketika kalian diuji dengan harta sedikit, kalian lalai. Kalian sombong. Kalian merasa diri kalian paling benar, paling hebat. Disitulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan hawa nafsu ke diri manusia. Tugas kalian itu hanya sederhana. Kalian hanya menekan hawa nafsu tersebut. Dengan apa? Dengan ibadah kalian. Walaupun kalian ahli ibadah, ahli sholat, ahli Quran, ahli zikir, tapi kalian masih melalaikan atau dibutakan dengan harta, tidak melihat manusia yang diuji dengan kesabaran. Apakah
itu menjadi keberkahan buat kalian. Yang lantas kami harus bagaimana, Yang? Sudah, Dos. Kalian hanya perlu beribadah dengan tekun, sholat dibenerin. Jika kalian masih dibutakan dengan duniawi, jangan berharap kalian akan mendapatkan keberkahan ke depannya. Percuma saya atau kakak saya ngadimin selalu memberikan atau menunjukkan sesuatu. Jika dari diri kalian saja masih sulit untuk diarahkan ke jalan yang benar. Namun bagaimanapun kami tidak akan menyerah. Kami akan selalu mendoakan cucu-cucu kami yang terutama supaya bisa menemukan jati diri yang sesungguhnya. Tuh. Kalian sudah diamanahkan. Beruntunglah kalian yang bisa mendapatkan haromah dari langit yang setara dengan cahaya Lailatul Qadar. Tidak semua manusia bisa mendapatkannya. Apakah Blendos mendapatkannya? Tidak. Apakah Probo mendapatkannya? Tidak. Karena itu bukan hak mereka. Ini awal mula keberkahan dari setiap hajat-hajat kalian. Namun kalian masih takut dengan harta kalian akan gompal. Takut besok tidak ngising. Ini kami berusaha untuk hati kalian, jiwa kalian tidak membohongi diri kalian sendiri. Berani untuk berubah. Yang saya harapkan dari cucu-cucu kami, tidak ada lagi rasa mengeluh. Semuanya bisa saling membantu, menutupi dari setiap kekurangan tanpa kecuali. Karena itu semua semata-mata untuk menjadikan kalian manusia yang dirahmati Allah, manusia yang dirindukan Allah, manusia yang menjadi bagian dari surganya Allah. Apakah kalian mau
jadi bagian nerakanya obong-obong. Tuh. Kalian sombong, kalian bisa menghargai orang lain. Bahkan sampai lupa dengan menghargai diri sendiri. Itu namanya goblok. Diuji dengan gemerlap dunia, baru dikasih rezeki sedikit, sudah lalai dengan amanah yang diberikan, tidak bisa menjaga amanah. Ini sudah saya cabut ini. Sudah saya bukakan matanya Blendos ini. Yang setiap hari mengusulkan. Ini Blendos kalau tidak dilihatkan ini tidak akan percaya. Saking tidak tegaannya dia sama saudara-saudaranya. Baru diuji beberapa saja, dikasih amanah, sudah melalaikan, sudah tergoda dengan duniawi. Amanah yang harusnya diberikan kepada sang penerima, namun dia lalai. Sehingga yang jadi korban ya Blendos, ya Didi, ya Gading. Itu karena sifat manusia yang mau diajak benar, namun lalai dengan apa yang sudah dipercayakan. Biar hidupnya belangsak saja. Orang kalau tidak mau diajak benar, biarin saja, Dos. Biar Gusti Allah yang akan menghukumnya, mengujinya, mengecewakan orang lain yang sudah percaya. Itu sama halnya membunuh tanpa menyentuh. Nih, biarkan, Dos, yang mungkin cucu-cucu kami sebelumnya sudah memaharkan. Biar dikirimkan saja, Dos. Biar kamu yang ngatur. Mahar yang sudah masuk ke orang itu, biarkan saja. Biar nanti dia keloloten. Biar nanti diuji sama Gusti Allah. Paham, Blendos? Insya Allah yang itu, insya Allah yang saya paham yang. Iya. Karena ini sebuah amanah. Ketika sudah diuji dengan amanah tersebut, namun dia masih lalai. Sampai kapanpun, tidak ada lagi yang akan mempercayai manusia-manusia seperti itu. Hanya manusia-manusia bodoh yang masih bisa untuk dia rayu, untuk dia kadali. Itu saya mendengarkan cerita-cerita, doa-doa dari cucu-cucu saya yang harusnya sudah menemukan pintu keberkahan,
Namun disalahgunakan kepercayaan tersebut hanya untuk kepentingan manusia tidak bertanggung jawab. Biarkan saja, Ndos. Kenapa langsung diperlihatkan dengan sifat aslinya, supaya tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan karena tipu muslihatnya. Di situ pengalaman terbesar dari dirimu, wahai Blendos. Jiang. Lantas, untuk cahaya Lailatul Qadar itu harus benar-benar diusulkan. Ingat, cucu saya semuanya nih, dengarkan. Bagi yang tidak diamanahkan, omai saja Blendos ya. Jangan begitu, Yang. Jangan begitu, Yang. Jangan bercanda gitu. Iya, nggak apa-apa. Marahin saja Blendos. Kenapa saya tidak diamanahkan? Yang lah, tolong Yang, jangan gitu, Yang. Saya udah diomelin orang, setiap hari dimarahin orang, Yang. Ya biarin saja, kamu yang dimarahin bukan saya. Itu menunjukkan sifat asli orang itu, Blendos. Jika dia tidak diamanahkan, lantas dia marah-marah kepadamu, itu sama halnya manusia berdebah, manusia tidak berguna. Tuh, sudah kelihatan. Jika yang tidak diamanahkan marah-marah ke kamu, berarti itu memang benar. Bukan layaknya sifat manusia yang sejajar dengan waliullah. Ingat, pusaka Lailatul Qadar tersebut niscaya sejajar dengan waliullah. Tuh, barang siapa manusia yang diamanahkan dari pusaka Lailatul Qadar, keberkahannya melebihi dari cahaya pagi hari. Tuh, jalur langit, Blendos, bukan lagi yang terdapat di bumi. Bukan lagi itu pemberian dari kami. Pusaka cahaya Lailatul Qadar turun langsung dari langit. Bukan dari waliullah. Bukan dari pengemong, bukan dari Nabiullah, melainkan dari langit turun untuk hamba-hamba Gusti Allah. Itulah keistimewaannya. Betapa ruginya manusia yang diamanahkan, namun mereka lalai karena takut kehilangan hartanya. Baru dikasih mahar. Berapa, Dos? Mohon maaf, Yang. Sesuai persetujuan dari Mas Probo dan saya, 4 juta, Yang. Nah, itu kalau dibagi seumur hidup kamu sampai sekarang itu ketemunya berapa itu? Yang. Tapi kan saya tidak diamanahkan, Yang. Ah, kamu gak usah diamanahkan kamu. Buat apa kamu? Ada tempatnya sendiri, Blendos.
kalian. Ini pesan untuk yang menerima amanah ini. Segera kalian pinang yang belum menerimanya. Yang sudah menerimanya, amalkan baik-baik. Yang belum menerimanya, jangan takut kalian. Kalian berani memaharkan yang pemberian dari waliullah, dari para sunan, dari para syekh. Kalian berani untuk memaharkannya. Jika itu pemberian langsung dari langit, kenapa kalian masih ragu? Sementara jika kami bisa, kami pun akan sangat senang untuk meminang dari cahaya Lailatul Qadar tersebut. Beruntunglah kalian manusia yang Allah kehendaki untuk pusaka cahaya Lailatul Qadar tersebut. Kalian bangga mempunyai pusaka dari waliullah, dari sahabat-sahabat, dari sunan-sunan, dengan mahar yang begitu tinggi. Tapi untuk memaharkan cahaya Lailatul Qadar saja kalian tidak mau. Gobloknya minta ampun ini. Ini suatu saat ini kakak saya marah-marah lagi nih. Setelah mengetahui perihal tersebut. Maka dari itu, yang sebenarnya kami marah bukan karena kami benci kepada kalian, Cuk. Kami marah. Itu karena apa? Kami merasa gagal untuk membimbing kalian, Cuk. Merasa kecewa, ya Allah. Bukakan lebih lebar lagi pintu berkah-Mu untuk cucu-cucu hamba, ya Allah. Jauhkan mereka dari duniawi yang sementara, ya Allah. Berikan mereka rezeki yang berlimpah untuk kehidupan semuanya, ya Allah. Itu. Mungkin jika manusia yang belum mengetahui tentang syariat, tentang hakikat, tentang makrifat, itu mereka tidak akan pernah bisa untuk memikirkannya. Maka dari itu, Cuk, jangan sia-siakan kesempatan ini. Rendos, Jiang, teruslah berjalan lurus. Jika nanti kau menemukan tempat yang begitu indah, usulkanlah dari saudara-saudaramu yang mungkin mau meminang dari pusaka cahaya Lailatul Qadar tersebut. Insya Allah, yang saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang Masya Allah, Lur.
Subhanallah. La haula wala quwata illa billahil azim. Oke teman-teman, saya akan coba untuk meneruskan perjalanan saya untuk perihal semua ini ya lur. Monggo lur yang mau terketuk pintu hatinya untuk meminang cahaya Lailatul Qadar, monggo kalian WhatsApp saja ke saya ya lur. Bantu saya untuk menyampaikan amanah ini ke kalian, yang dimana itu hak kalian sebenarnya lur. Masya Allah, memang apa yang disampaikan sama Eyang Basron itu memang benar sih ya. Ini bukanlah pusaka biasa, tapi ini langsung dari langit lur. Masya Allah. Terkadang saya masih mempunyai sifat iri juga. Kenapa lah saya tidak diamanahkan itu lur. Padahal saya tahu haromahnya, kekuatannya, hadiahnya itu sangat luar biasa. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Saya lanjutkan perjalanan ini dulu lur. Nanti saya sambung lagi ketika saya sudah bisa untuk menemukan sesuatu dari apa yang sudah dijabarkan sama Eyang lur. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu share-nya lur. Dibantu share-nya, yang belum subscribe bantu subscribe-nya ya teman-teman. Bantu subscribe-nya, bantu up-nya ya teman-teman. Like-nya jangan lupa lur, like-nya. Masya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Di mana ini jalannya lur? Aduh. Apa saya di sini aja ya? Di sini apa ke depan nanti ada sesuatu yang omber kiranya? Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.